Jauh sebelum Indonesia berniat mendatangkan pesawat tempur Mirage 2005 bekas Qatar, lewat perantaraan Ceko, Jakarta sudah mengimpor pesawat latih pancar gas dari Cekoslovakia. Pada 1964, Indonesia mengakuisisi sejumlah L-29 Delfin keluaran Aero Vodokody sebagai pesawat latih jet sebelum para penerbang AURI menerbangkan pesawat pancar gas buatan Uni Soviet seperti MiG-17 dan MiG-21. Pesawat latih yang mengadopsi M701 engine karya Motorlet tersebut mulai diserahkan oleh Praha kepada Jakarta pada 1965 dan masih terus terbang hingga akhir 1970-an saat AURI telah bersalin nama menjadi TNI Angkatan Udara. Kehadiran L-29 di Indonesia tidak lepas dari ketidakpuasan AURI terhadap ketidakandalan MiG-15 UTI yang dipasok oleh negeri kelahiran Václav Havel. MiG-15 UTI ialah pesawat latih pancar gas berkursi tandem yang merupakan salah satu varian MiG-15. Pesawat jet itu memiliki fungsi sebagai pesawat latih sebelum para penerbang Uni Soviet dan negara-negara pemilik jet tempur asal negeri itu beralih ke jet tempur yang lebih canggih. Riwayat hidup MiG-15 UTI keluaran Aero Vodokody berdasarkan lisensi dari Mikoyan Gurevich tidak lama di Indonesia. Ketika pesawat-pesawat bermesin pancar gas dan turboprop karya anak bangsa Pakta Warsawa tidak lagi terbang di langit Indonesia karena sulitnya suku cadang, L-29 menjadi pesawat jet asal Cekoslovakia yang masih meraung-raung di ruang udara negeri ini. Tugas L-29 di lingkungan TNI Angkatan Udara berakhir saat Jakarta memutuskan mengimpor 20 pesawat lead-in fighter trainer LEAF Hawk Mk53 dari London. Pesawat pancar gas karya British Aerospace mulai berdinas sejak 1980 dengan tugas utama mencetak para penerbang tempur Indonesia. Kedatangan Hawk Mk53 yang mengadopsi Rolls-Royce Turbomeca Adore engine merupakan bagian dari modernisasi kekuatan udara Indonesia berkat Perang Ramadan yang dilancarkan oleh Mesir dan Suriah terhadap Israel pada 1973. Perang tersebut disusul oleh embargo minyak oleh negara-negara Arab terhadap negara-negara pendukung Israel, sehingga mendatangkan berkah oil booming bagi Indonesia yang saat itu berstatus sebagai negara eksportir minyak. Hawk Mk53 datang hampir bersamaan dengan pengadaan pesawat pancar gas 16 F-5EF buatan Northrop dan 32 A-4E produksi Douglas Aircraft. 9 tahun kemudian, Amerika Serikat memasok 12 F-16AB keluaran General Dynamics ke Jakarta. Ketiga tipe jet tempur tersebut mengandalkan pesawat karya British Aerospace sebagai pencetak calon-calon penerbang tempur baru. Skadron Pendidikan 103 dan Skadron Udara 15 pernah menjadi kesatuan di mana Hawk Mk53 pernah bernaung sebelum dinyatakan pensiun pada 2015. KAI berhasil mendapatkan kontrak dari Kementerian Pertahanan Indonesia untuk memasok 16 T-50I sebagai pesawat latih jet pengganti Hawk Mk53. Sejak mulai diserahkan pada TNI Angkatan Udara pada 2013, setidaknya 3 pesawat LEAF tersebut mengalami total loss sampai sekarang. Pada 2021, Medan Merdeka Barat memberikan kontrak kepada KAI untuk menyuplai 6 T-50I senilai 240 juta US dollar yang bersumber dari pinjaman luar negeri atau PLN. Pesanan ulang kepada pabrikan pesawat terbang asal Korea Selatan menunjukkan bahwa Jakarta mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pesawat pancar gas yang mengadopsi landing gear produksi Messier Doty yang kini sudah berganti nama menjadi Safran Landing System. Eksistensi T-50I yang berdinas di Skuadron Udara 15 antara lain dimaksudkan untuk mendukung operasional F-16A-BCD, Su-2730, dan Hawk 100-200. 33 F-16 dan 16 Su-2730 menjadi andalan kekuatan udara negeri ini, sedangkan sekitar 20 Hawk 100-200 masih menghadapi tantangan terkait isu dukungan logistik sehingga mempengaruhi kesiapan operasional.
T-50I merupakan tumpuan TNI Angkatan Udara untuk mencetak para penerbang tempur baru yang akan duduk di kokpit jet-jet tempur karya Amerika Serikat, Rusia, dan Inggris. Sampai beberapa tahun ke depan, T-50I tetap akan menjadi satu-satunya pesawat lift yang dioperasikan oleh Jakarta. Setelah MEF tahap pertama, tidak ada kontrak akuisisi pesawat tempur yang efektif pada MEF tahap kedua. Rencana Rusia menyuplai 11 Su-35 kepada Indonesia terganjal oleh Katsa. Baru pada MEF tahap ketiga, Jakarta berhasil menandatangani kontrak 42 Rafale dari Prancis dengan status 24 unit di antaranya telah memasuki fase kontrak efektif. Sementara aktivasi kontrak untuk 18 buah pesawat lainnya masih dalam proses dan diharapkan akan efektif pada tahun depan. TNI Angkatan Udara berencana menempatkan Rafale pada 3 skuadron di luar Jawa, yakni Skuadron Udara 1, Skuadron Udara 12, dan Skuadron Udara 16. Karena terdapat perubahan kebijakan tentang alokasi PLN untuk Kementerian Pertahanan dari 34,4 miliar US dollar menjadi 25 miliar US dollar. Rencana Jakarta menjadi operator F-15IX masih menjadi tanda tanya. Alokasi 25 miliar US dollar yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo sama dengan besaran penetapan sumber pembiayaan atau PSP yang sudah diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Sehingga apabila Indonesia bersikeras mendatangkan pesawat pancar gas buatan Boeing, maka harus ada program-program lain yang sudah mendapatkan PSP yang harus dibatalkan. Melalui pembatalan tersebut terdapat ruang fiskal bagi Medan Merdeka Barat guna memenuhi janji kepada Pentagon. Terlepas apakah Indonesia dalam waktu dekat akan tercatat sebagai pemakai jet tempur yang mengadopsi General Electric GE F110-129 engine atau tidak, Jakarta akan mendapatkan tambahan 42 unit Rafale. Hal demikian memunculkan tantangan bagi TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan para pengawal pesawat pancar gas tersebut, yaitu penerbang tempur. Secara teori, penambahan pesawat tempur baru yang tidak diiringi dengan dipensiunkannya jet tempur lama memerlukan tambahan penerbang terbang baru. TNI Angkatan Udara akan segera memiliki kebutuhan penerbang tempur yang lebih banyak dibandingkan sekarang saat armada Rafale masuk ke dalam satuan-satuan tempur. Oleh sebab itu, mencetak penerbang tempur baru adalah sebuah keharusan, baik untuk mengawaki pesawat tempur yang ada saat ini maupun jet tempur baru. Merupakan hal yang normal bila para penerbang yang telah berpengalaman dipercayakan mengawaki armada pesawat tempur baru, sehingga kekosongan yang ditinggal harus diisi oleh penerbang tempur baru. Juga hal yang biasa apabila terdapat sejumlah penerbang tempur baru yang langsung diarahkan untuk mengawaki pesawat tempur baru. Apapun itu, terus-menerus mencetak penerbang tempur baru seiring akan diterimanya armada Rafale dalam jajaran TNI Angkatan Udara merupakan proses yang alamiah. Terkait hal ihwal mencetak penerbang tempur baru, T-50 adalah pesawat andalan TNI Angkatan Udara. Dengan akan meningkat jumlah kebutuhan penerbang tempur baru dalam beberapa tahun mendatang, apakah jumlah armada T-50 akan mencukupi? Berangkat dari asumsi bahwa sekarang terdapat 13 unit T-50I dan akan masuk 6 unit lainnya, maka dalam beberapa tahun ke depan, jumlah pesawat yang dikembangkan oleh KAI dan Lockheed Martin akan menjadi 19 buah. Apakah kuantitas demikian akan cukup untuk memenuhi kebutuhan tentara udara negeri ini guna mencetak para penerbang tempur baru? Setiap pesawat tempur pasti mempunyai siklus sendiri, baik siklus operasi, pemeliharaan ringan, pemeliharaan sedang, hingga pemeliharaan berat. Dengan demikian, tidak setiap saat seluruh unit T-50I siap terbang. Boleh jadi hanya sepertiga dari jumlah total pesawat pancar gas karya anak bangsa Korea Selatan yang berstatus serviceable setiap saat. Kesiapan armada pesawat latih jet merupakan salah satu pertimbangan dalam kursus untuk menghasilkan penerbang tempur baru. Dengan akan masuknya Rafale yang memakai logo segi 5 merah putih,
Apakah Kementerian Pertahanan pada periode 2025-2029 akan memasukkan program pembelian tambahan pesawat latih sebagai prioritas? Bila jawabannya iya, apakah Indonesia akan kembali mengimpor pesawat latih pancar gas dari Korea Selatan? Ataukah Jakarta melirik pesawat latih lainnya dari barat? Misalnya, T-7 Red Hawk yang merupakan blasteran antara Amerika Serikat dan Swedia.